halo semuanya dan selamat datang. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang super fundamental, yaitu iman kepada para Rasul Allah. Dan ini ya, bukan cuma sekedar pelajaran sejarah loh, tapi lebih kayak sebuah cetak biru untuk membentuk karakter kita. Coba deh pikirin sebentar, siapa sih sosok panutan kamu? Mungkin seorang atlet, ilmuwan, atau malah orang tua sendiri. Kita semua kan pasti punya seseorang yang kita kagumi, entah itu karena integritasnya, keberaniannya, atau kebijaksanaannya. Nah, konsep panutan inilah yang jadi kunci buat ngebuka topik kita hari ini. Menariknya, Al-Quran itu secara langsung nunjukin siapa panutan tertinggi kita. Ayat ini bilang, para Rasul itu bukan cuma tokoh di masa lalu, mereka adalah contoh terbaik dari segala sisi kehidupan, sebuah teladan yang sempurna buat kita semua. Oke, biar lebih jelas, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari kenapa sih mereka jadi panutan utama, terus apa misi mereka, sifat-sifat kunci apa yang mereka punya, gimana kesinambungan pesan mereka, dan yang paling penting, gimana kita bisa hidupin pesan itu zaman sekarang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi gini, beriman kepada Rasulullah itu artinya kita percaya dengan segenap hati bahwa Allah memang mengutus mereka untuk ngebimbing kita semua dengan wahyunya. Ini bukan cuma pengakuan di mulut ya, tapi keyakinan di hati yang bikin kita jadi percaya, hormat, dan yang paling penting, berusaha meneladani ajaran dan akhlak mereka. Nah, pertanyaan selanjutnya yang logis adalah, kenapa mereka perlu diutus? Emangnya, apa sih tujuan utama dari misi besar mereka ini? Misi mereka itu punya 4 pilar utama. 1, ngajak orang-orang buat nyembah Tuhan yang Maha Esa. 2, nyampein wahyu dan ajaran dari Tuhan secara lengkap. 3, jadi contoh nyata, contoh hidup tentang akhlak yang mulia itu kayak gimana. Dan 4, ngebimbing kita semua menuju kebahagiaan, bukan cuma di dunia ini, tapi juga di akhirat nanti. Jadi, mereka itu ibarat jembatan antara Tuhan dan manusia. Untuk ngejalanin misi yang sepenting ini, jelas dong, para rasul harus punya karakter yang luar biasa. Ada 4 sifat wajib yang jadi fondasi kenapa mereka bisa dipercaya. Nah, ini bagian yang menarik banget. Ada 4 sifat yang nggak bisa ditawar sama sekali. Pertama, sidqe, artinya jujur. Apa yang diucapin sama yang dilakuin itu selalu sama, selalu benar. Kedua, amanah atau dapat dipercaya. Mereka nggak akan pernah khianat. Ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Mereka pastiin semua pesan dari Tuhan itu sampai ke kita. Nggak ada yang dikurangin atau ditambah-tambahin. Dan yang keempat, fatanah, artinya cerdas. Mereka punya kebijaksanaan buat memecahkan masalah dan memimpin umat. Sekarang, yuk kita lihat gimana bimbingan dari Tuhan ini ternyata bukan cuma datang sekali, tapi bentuknya kayak sebuah rantai panjang yang terus bersambung sepanjang sejarah manusia. Ada 25 Rasul yang namanya disebutin langsung di dalam Al-Quran, dan ini yang wajib kita imani. Walaupun kita percaya jumlah Nabi dan Rasul itu jauh lebih banyak, ke-25 nama inilah yang ditegaskan supaya kita kenal dan kita yakini. Mulai dari Adam, manusia pertama, sampai ke Nabi terakhir, Muhammad, daftar ini nunjukin ada satu benang merah yang sama. Kita lihat ada nama-nama yang mungkin udah akrab banget di telinga kita, kayak Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Inti pesan mereka semua sama, sembah Tuhan yang Esa dan berbuat baik. Jadi tujuannya bukan buat ngapalin semua nama ya, tapi untuk paham kalau bimbingan Tuhan itu konsisten dikirim ke seluruh umat manusia di berbagai zaman. Oke, kita udah bahas konsepnya, udah lihat sejarahnya. Sekarang, masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bawa semua ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa relevansinya buat kita sekarang? Nah, ini dia wujud praktisnya. Meneladani sifat sidqi, itu artinya kita ngomong jujur, bahkan pas lagi susah. Meneladani amanah, itu artinya kita nepati janji dan jaga kepercayaan orang. Meniru semangat tabligh, itu artinya kita berani ngomongin yang benar dan baik. Dan nerapin fatonah, artinya kita mikir dulu sebelum bertindak dan gak pernah berhenti belajar. Kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Jadi, sikap kita sebagai orang yang beriman itu bisa kelihatan dari 3 hal ini. Pertama, keyakinan total bahwa mereka itu benar-benar utusan Tuhan. Kedua, kita punya rasa cinta dan hormat ke mereka semua tanpa pilih-pilih. Dan ketiga, ini yang paling krusial. Kita berusaha aktif setiap hari untuk meniru karakter mulia mereka dalam tindakan kita.
Jadi poin utamanya adalah ini, beriman kepada para rasul itu bukan cuma mengingat cerita-cerita zaman dulu, ini adalah sebuah cetak biru yang aktif, sebuah panduan praktis untuk membangun karakter kita biar jadi orang yang jujur, bisa dipercaya, berani, dan bijaksana. Inilah pilar-pilar untuk jadi pribadi yang lebih baik. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan. Dari 4 sifat utama tadi, jujur, dapat dipercaya, berani menyampaikan kebenaran, atau cerdas, sifat mana nih yang mau kamu jadiin fokus untuk dibangun dan dilatih mulai hari ini?